Tiba-tiba dari balik pintu dia mendengar suara senandung dari balik pintu kamarnya. Dan lagi-lagi tidak jelas apa yang posisi kamarnya Mbak Dia gelap karena memang lampu belum dinyalakan. Nah, setelah pintu dibuka, posisi Mbak Dia itu duduk di kasur. Rambutnya ini berantakan dan di belakang Mbak Dia ada satu sosok. Indah juga tidak melihat dengan jelas, tapi sosok ini seperti sosok nenek-nenek berambut panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di episode kali ini, gue bakal bawain cerita dari Mbak Indah. Mbak Indah ini tinggal di Jawa Tengah. Kejadian ini bukan menimpa Mbak Indah, tapi menimpa kakaknya Mbak Indah, yaitu Mbak Dia. Kejadiannya udah lumayan lama, sekitar tahun 2014. Ya udah 10 tahun kurang lebih. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Jadi, Mbak Indah dan Mbak Dia ini adalah seorang kakak beradik. Usia mereka cuma terpaut 3 tahun aja. Dan mereka cuma 2 bersaudara, Mbak Indah dan Mbak Dia itu tadi. Pada waktu itu, Mbak Indah itu masih sekolah kelas 2 SMA. Sedangkan Mbak Dia ini sedang menjalani masa kuliahan jurusan keperawatan semester akhir. Tapi tidak dijelasin semester berapanya. Mereka ini walaupun kakak beradik, tapi udah seperti semacam teman curhat. Kadang Mbak Dia yang menceritakan tentang pengalamannya, kadang juga Mbak Indah yang juga sering menceritakan pengalamannya. Ya umur segitu lagi sedang-sedangnya lah ngomongin soal percintaan, menceritakan tentang pasangan mereka, masing-masing lah intinya. Tapi mereka ini memiliki sifat yang berbeda. Kalau Mbak Indah itu cenderung diam dan agak bodoh amat soal penampilan. Tapi Mbak Dia ini sebaliknya, dia selalu mau tampil mempesona. Intinya lebih sering dandan lah. Kadang juga Mbak Dia sering mengomentari perihal penampilan Mbak Indah. Kata-katanya yang masih teringat Mbak Dia sering bilang gini, "Kamu tuh ya jadi perawan minimal dandan atau pakai kosmetik biar lebih cerah gitu loh dek." Tapi Mbak Indahnya ya bodo amat, tidak terlalu memikirin soal itu. Dia cuma jawab, "Iya mbak." Udah sebatas itu aja. Terkadang Mbak Indah juga males kalau dikomentarin soal penampilan. Nah, suatu hari si Dia ini sedang menjalani PKL atau praktek kerja lapangan di suatu rumah sakit. Ya masih daerah Jawa Tengah, jaraknya juga tidak terlalu jauh, jadi masih bisa lah pulang pergi dan nggak perlu ngekos juga. Nah, disinilah Mbak Dia itu mulai sering bergonta-ganti laki-laki. Jadi misalnya gini, sehari bersama cowok yang ini, besoknya beda lagi. Nah, kalau curhat sama si Indah, dia selalu bilang, "Lah itu cuma temanku kok. Ya mereka yang mau, aku sih oke aja," kata Mbak Dia. Ya waktu itu cuma baru sebatas antar jemput aja. Belum berani ada yang menemui dan berbicara sama orang tuanya Mbak Dia. Karena Mbak Dia selalu bilang ke mereka kalau bapaknya itu galak. 1 bulan berjalan, mulai ada laki-laki yang dekat sama Mbak Dia. Sering antar jemput juga. Nah, dia berani ngobrol sama bapaknya Mbak Dia. Kita sebut saja Mas Edi. Mas Edi ini tidak punya pekerjaan tetap. Dia cuma driver ojek online. Tapi di tahun 2014, tidak seperti sekarang. Masih relatif sedikit driver ojek online yang beroperasi. Jadi penghasilannya pada waktu itu juga lumayan. Dia tuh ngobrol enak banget sama bapaknya Mbak Dia. Bahkan sampai ketawa ngakak. Secara basic, Mas Edi ini penampilannya biasa-biasa aja dan orangnya juga nggak neko-neko lah bahasanya. Terlebih, dia sering bawain getuk goreng kesukaan bapaknya Mbak Dia pada saat main ke rumahnya Mbak Dia. Tapi di sisi lain Mbak Dianya sendiri tidak terlalu suka sama Mas Edi. Ya namanya hubungan pasti ada aja. Kita srek, orang tuanya larang. Giliran orang tuanya srek, kitanya nggak mau. Bahkan kita srek, orang tua pun srek. Tapi beda agama. Ya kurang lebih seperti itulah dinamikanya. Pasti kawan-kawan juga pernah ngalamin. Oke, balik lagi ke ceritanya. Waktu Mbak Dia bener-bener kurang srek sama Mas Edi, suatu malam dia pun curhat ke adenya ini, Mbak Indah. "Dah, itu loh, aku gak resep sebenarnya sama si Edi. Orangnya terlalu diem, ngebetein.
Udah tampilan biasa aja, muka juga nggak ganteng-ganteng amat. Indah menjawab, mungkin dia salting ketemu Mbak Yu. Buktinya sama bapak seru-seru aja obrolannya. Dia itu kelihatan baik kok Mbak, pekerja keras pula lagi. Dia berkata, alah kamu, pada baik karo bapak. Udah, malam itu pun selesai. Nah, keesokan paginya, Mbak Dia ini jadwalnya libur dan katanya siang harinya dia mau main sama Mas Edi, tapi nggak dijelasin main kemana. Mbak Dia dandan bener-bener rapi, sedangkan Mas Edinya ya biasa aja. Bahkan pada waktu itu dia masih pakai jaket ojek online tersebut. Nah, ini kan suatu pemandangan yang cukup kontras bagi Mbak Indah yang waktu itu ngeliat dan sempat nyapa Mas Edi. Singkat cerita, malam harinya sekitar pukul 7 malam Mbak Indah pun pulang. Bapaknya Mbak Indah itu nungguin di depan teras. Ya harapannya mau ngobrol bareng si Edi ini. Tapi Mbak Dia justru pulang diantar dengan laki-laki lain. Dan ya itu tadi, si laki-laki tersebut langsung jalan gitu aja abis nurunin Mbak Dia. Bapaknya pun nanya ke Mbak, loh itu si Edi bukan? Mbak Dia menjawab, iya pak, dia langsung berangkat lagi katanya ada orderan. Tapi Mas Edi nitip salam ke bapak. Bapaknya menjawab, oh ya udah kamu langsung mandi ya, abis itu istirahat. Malam harinya, kayak biasa, Mbak Indah mengunjungi kamar Mbak Dia untuk mendapatkan cerita dari Mbak Dia perihal dating pertamanya dengan Mas Edi. Awalnya Mbak Dia nggak mau cerita, tapi dipaksa terus sama Mbak Indah. Jadi sebelum berangkat Mbak Dia itu bilang ke Mas Edi, nggak usah dandan rapi-rapi, pakai jaket ojek juga nggak apa-apa. Orang aku minta tolong anter kok. Aku mau main sama teman-teman perempuanku, begitu kata Mbak Dia. Nah, diantarlah Mbak Dia di suatu mall yang ada di sana. Tapi Mas Edi nggak 100% percaya. Mas Edi pun memarkirkan sepeda motornya masuk ke dalam mall dan membututi Mbak Dia. Nah, di situ Mas Edi melihat Mbak Dia bertemu dengan seorang laki-laki dan masuk ke sebuah bioskop. Di situ benar-benar Mas Edi memergoki dan dia cuma natap mukanya Mbak Dia dengan tajam dan pergi gitu aja. Mas Edi ini juga nggak suka marah-marah depan umum, jadi dia lebih memilih meredam emosinya. Mbak Indah berkata, idih parah banget kamu Mbak Yu, pantes Mas Edi nggak nganterin kamu pulang. Mbak Dia menanggapi dengan santai, wis biarin aja lah, lawong aku sama dia juga nggak pacaran. Iya juga sih, pikirnya Mbak Indah. Malam harinya sekitar pukul 11 malam, Mbak Dia tiba-tiba bangunin bapak ibunya. Katanya Mbak dia mendengar suara dentuman dari bawah kasurnya. Setelah diperiksa oleh bapaknya, ternyata beneran ada suara dentuman beberapa kali dari bawah tempat tidurnya Mbak Dia. Dan setelah ditelusuri, suara itu berada di dalam tanah dan tepat di bawah kasurnya Mbak Dia. Dari kamar Mbak Dia itu lumayan kedengeran, tapi tidak sampai kedengeran ke ruangan tengah. Suara itu berlangsung terus-menerus sampai dengan pagi hari. Mungkin itu ada aktivitas pipa bawa air, kata bapaknya Mbak Dia. Lalu Mbak Dia disarankan untuk tidur di kamarnya Mbak Indah untuk sementara waktu. Pagi harinya Mbak Dia pun belum berani masuk ke kamarnya sendirian. Untuk itu dia meminta dianteri atau ditemani sama bapaknya. Dan ketika pagi hari, suara itu pun sudah tidak terdengar kembali. Barulah Mbak Dia berani masuk ke kamarnya. Tapi masih menjadi misteri dari mana suara dentuman itu berasal. Pagi itu pun selesai. Mbak Dia dan Mbak Indah melakukan aktivitas seperti biasanya. Mbak Indah berangkat ke sekolah, sementara Mbak Dia berangkat PKL ke klinik. 1 minggu kemudian Mbak Dia jatuh sakit. Ya awalnya cuma sakit kayak biasa, seperti demam, dan cuma dikasih obat pereda aja. Tapi 2 hari setelahnya Mbak Dia mulai merasakan sakit di bagian perut sampai ke pinggul. Sampai sama sekali tidak bisa berjalan. Dan badannya yang tadinya lumayan berisi kini menyusut turun drastis karena tidak mau makan sama sekali. Dicek di CT scan pun tidak ada yang mencurigakan. Dan ada satu keanehan yang membuat Mbak Indah benar-benar ketakutan. Tiap menjelang maghrib ini, Mbak Dia seperti bersenandung, tapi tidak jelas senandung apa yang dilatunkan. Dan dia juga tampak sehat, bisa duduk di kasur, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang hanya terbaring di ranjang. Suatu ketika menjelang maghrib, Indah berniat mengantarkan makanan ke kamarnya Mbak Dia. Tiba-tiba dari balik pintu dia mendengar suara senandung dari balik pintu kamarnya. Dan lagi-lagi tidak jelas apa yang dinyanyikannya. Indah pun mengetuk pintu. "Mbak, ini makan dulu ya,"
Pintu pun dibuka. Mbak Indah bener-bener kaget waktu itu. Posisi kamarnya Mbak Dia gelap karena memang lampu belum dinyalakan. Nah, setelah pintu dibuka, posisi Mbak Dia itu duduk di kasur. Rambutnya ini berantakan. Dan di belakang Mbak Dia ada satu sosok. Indah juga tidak melihat dengan jelas. Tapi sosok ini seperti sosok nenek-nenek berambut panjang. Si nenek itu seperti meluk Mbak Dia dari belakang. Ya itu tadi, mukanya tidak terlalu jelas, hitam semua. Tapi jari-jarinya ini mirip ranting pohon panjang dan kasar. Dan Mbak Dianya pun seperti menggelengkan kepala, tapi secara patah-patah. Agak susah juga ngejelasinnya. Pokoknya menurut Mbak Indah, itu pemandangan yang tidak sama sekali indah tapi menyeramkan. Makanannya pun dibanting sama Mbak Indah dan langsung lari menghampiri kedua orang tuanya yang berada di ruang tamu. Orang tuanya pun kaget. Kenapa ndah? Kenapa ndah? Itu Bu, Mbak Dia. Kenapa Mbak Dia? Bapaknya langsung lari menuju kamarnya Mbak Dia. Dan Mbak Dia ini ketawa keras, benar-benar keras seperti orang kerasukan. Nah, bapaknya langsung menenangkan Mbak Dia. Bapaknya bacain ayat-ayat yang dia bisa. Tiba-tiba, Mbak Dia pun tenang dan kembali tidur. Besoknya sudah merasa ada sesuatu yang aneh yang menimpa putri sulungnya. Bapaknya sudah merasa ada sesuatu yang aneh yang menimpa putri sulungnya. Pagi harinya, bapaknya Mbak Dia memanggil orang yang mengerti hal tersebut. Dia memanggil seorang kiai untuk mengobati Mbak Dia. Sampai dengan pagi hari, Mbak Dia benar-benar tidak gerak sedikit pun. Mbak Indah dan ibunya juga sudah benar-benar panik kala itu, takut terjadi apa-apa. Bu, itu kok Mbak Dia nggak gerak-gerak ya? Jangan-jangan Mbak Dia... Udah, kita berdua aja, tunggu bapak pulang ya, kata ibunya Mbak Indah. Sampai akhirnya bapaknya pun pulang, membawa seorang kiai. Kiai itu pun nggak langsung masuk ke rumah mereka. Beliau membaca doa terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah. Barulah kiai masuk dan memeriksa keadaan Mbak Dia. Mbak Dia yang tadinya tertidur tenang setelah didekati kiai. Dia tiba-tiba merontak dan menyerang Pak Kiai. Kiai terus membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ini kata Mbak Indah hampir mirip kayak scan salah satu film horor yang pernah tayang di bioskop. Bedanya nggak sampai terbang-terbangan kayak di film tersebut. Dan di saat meronta-ronta, dia menyebutkan nama Edi. Dan setelah sekitar 30 menitan, Mbak Dia pun kembali tenang. Kali ini dia menangis dan mulai mengenali keluarganya. Bapaknya pun bertanya ke Pak Kiai. Jadi gimana Pak Kiai? Alhamdulillah atas izin Allah ini sudah berhasil ditangani. Untung cepat diambil tindakan Pak, jawab Kiai. Maksudnya anak saya dijahili orang Pak. Siapa Pak orangnya? Biar tak habisin sekalian. Udah Pak, yang penting anaknya udah bisa ditangani. Tinggal dibawa ke dokter aja buat pengobatan secara harfiah. Keesokan harinya, Mbak Dia dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan kurang lebih 1 minggu. Keadaannya pun berangsur membaik. Tapi bapaknya Mbak Dia ini benar-benar kesal. Dan kebetulan dia bertemu dengan si Edi ketika hendak membeli makanan di sebuah warung makan. Bapaknya langsung mengeluarkan kata-kata bijak dan mencaci maki si Edi. Edi, dasar kurang ajar kamu ya, berani-beraninya melakukan hal itu kepada anak saya. Kalau sampai ada apa-apa, saya balas kamu, dasar sialan, kata bapaknya Mbak Dia. Mas Edinya pun seperti biasa saja, bersikap tenang dan santai. Tenang Pak, jangan emosi, kita bicara di rumah saya aja ya, biar lebih enak. Dan akhirnya mereka pun berbicara di rumahnya Mas Edi. Ada ibunya Mbak Dia juga, dan ada ibunya Mas Edi. Tapi untung bapaknya Mbak Dia udah bisa mengontrol diri dan menanyakan kepada Mas Edi, kenapa kamu lakuin itu ke anak saya? Ibunya Mas Edi tidak tahu apa-apa, dia cuma kebingungan. Ini ada apa Pak? Bapak siapa marah-marah ke anak saya? Mas Edi menjelaskan, iya Pak, Bu, saya mohon maaf, saya memang melakukan itu karena saya sakit hati. Saya cinta sama dia, tapi dia nggak memperlakukan saya secara baik. Mohon maaf Pak, saya salah. Ya udah gini aja, kamu jangan lagi berhubungan dengan anak saya. Dan ini saya peringatkan, jangan pernah lagi melakukan hal yang aneh-aneh terhadap anak saya.
Kalau sampai terjadi lagi, saya nggak akan segan-segan lukain kamu juga. Ngerti? Akhirnya bapaknya pun pergi dari rumahnya Mas Edi. Dan kurang lebih 1 bulan Mbak Dia sudah sembuh kembali, menjalani aktivitas seperti sedia kala. Dan saat ini Mbak Dia sudah menikah, tapi bukan dengan Mas Edi dan memiliki 1 orang anak. Itu aja cerita yang dikirim oleh Mbak Indah di Jawa Tengah. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Dan semoga dapat terus menghibur Sobat Mistik dimanapun berada. Dan terakhir, gue Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.